Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku seiman dan seakidah, apakah tujuan dan hakikat di kehidupan kita pada hari ini? Yang mana yang harus pertama yang kita kenal yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hakikat kehidupan ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua berbagai macam kenikmatan, yaitu kenikmatan yang tidak bisa kita lupakan, yaitu adalah kenikmatan iman. Dengan kenikmatan iman tersebut kita harus merealisasikan di dalam kehidupan kita bahwa iman harus ada di dalam hati kita masing-masing. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan keimanan yang ada di dalam diri kita, sebagaimana Allah berfirman, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah orang-orang yang bertakwa. Makanya orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala mempunyai keimanan, dan di situ dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan hakikat hidup seorang hamba yang beriman kepada Allah. Bagaimana kita mendapatkan iman yang sangat besar atau mendapatkan hakikat hidup yang selamat di dunia dan akhirat? Kadang-kala kita melihat saudara kita pada hari ini, saudaraku seiman dan seakidah, dia selalu bersusah payah. Kadang-kala kita melihat saudara kita pada hari ini, mereka saling mengeluh. Itulah sebuah pedoman yang ada di dalam diri manusia. Kenapa? Karena manusia diciptakan itu pasti bersusah payah. Dengan apa mengendalikan susah payah itu? Kita harus mengendalikan, yaitu adalah hawa nafsu. Apa itu hawa nafsu? Yaitu yang telah Allah ciptakan kepada kita, yang ada di dalam diri kita, yaitu adalah manusia. Makanya manusia, saudaraku seiman dan seakidah, mempunyai hawa nafsu. Dengan hawa nafsu itu, apakah yang harus kita tanamkan di dalam hati kita? Yaitu kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Dengan kita bisa mengendalikan hawa nafsu tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pegangan di dalam kehidupan, yaitu apa? Illallazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu tidak merugi dan tidak dirugikan pula. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Mereka itu diamanahkan untuk menyampaikan hak dan diamanahkan untuk menyampaikan kesabaran. Makanya orang yang beriman, mereka mengalurkan di dalam kehidupan mereka, yaitu dengan kebenaran. Dengan kebenaran itu mereka mengalurkan di dalam kehidupan mereka itu dengan yang sabar. Makanya orang sabar dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hakikat hidup yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan hakikat hidup itu pula, marilah kita bersama-sama mempergunakan tujuan hidup kita. Apa tujuan hidup kita? Saudaraku seiman dan seakidah, tujuan hidup kita pada hari ini, kita senantiasa beramal soleh untuk meningkatkan amal soleh kita. Dengan apa? Dengan kita mempercayai di dalam diri kita, dengan kita meniatkan di dalam hati kita, yaitu niat ikhlas lillahi ta'ala. Kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi segala larangan. Dan oleh sebab itu, dengan kita mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, makanya dunia pada hari ini kita akan mendapatkan keberkahan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita mendapatkan keberkahan? Dengan kita selalu meniatkan di dalam diri kita, fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Saudaraku seiman dan seakidah, berlomba-lomba dalam kebaikan apa?
dengan berlomba dalam kebaikan itu pula kita mendapatkan naungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naungan apa? Naungan orang yang beriman. Dan kita nanti ketika kita mendapatkan tujuan dan hakikat hidup ini, kita selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku seiman yang seakidah, dengan kita mempunyai hakikat yang yakin yang ada di dalam hati kita masing-masing, saudaraku seiman, kita mempunyai landasan di kehidupan kita. Dengan apa kita mendapatkan landasan di kehidupan kita ini? Dengan kita selalu bertafakur. Apa itu tafakur? Yaitu mengingat kejadian yang Allah ciptakan kepada kita semua sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kita mengingat kembali tafakkur fil khalqi, mengingat kembali dalam keadaan, mengingat kembali dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan mengingat kembali dalam segala upaya yang telah Allah berikan kepada kita. Dan pada waktu itu pula kita termasuk hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang selalu bermunajat, yang selalu mengingatkan apa? Mengingatkan akhirat. Makanya akhirat itu adalah punyanya orang yang beriman, punyanya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuan kita besok itu hanyalah kita memikirkan akhirat yang Allah kasih kepada kita semua. Untuk itu, mari kita jadikan tujuan dan hidup kita ini semangat, dan jangan letih, dan jangan kita merasakan capek di dalam tujuan dan hakikat hidup kita ini, saudaraku seiman dan seakidah. Kenapa? Karena tujuan dan akhirat yang ada kita langsungkan ini, atau hakikat yang ada di dalam kehidupan kita ini, menambahkan keimanan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara kita yang selalu ditimpa musibah. Nah, itulah namanya tujuan dan hakikat hidup. Tidak selamanya manusia itu akan berjalan mulus kehidupannya. Pasti akan mendapatkan berbagai macam cobaan dan rintangan. Disitulah kita menilai saudara kita yang mendapatkan musibah. Dan apapun yang dapat kita, musibah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah yang melanda di dalam negeri kita itu akibat siapa? Itu adalah akibat ulah kita sendiri. Karena kita apa? Karena kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa kita cegah? Dengan kita mencegahkan di dalam hati kita, kita kompak menjadi orang yang muslim. Orang muslim itu adalah orang yang selamat di dalam hatinya itu. Yang akan menjadi selamat di dalam hatinya itu mendapatkan hati yang selamat, yang akan dinaungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di rahmatan bil alamin, rahmat daripada sekalian alam. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Saya sudahi dengan hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.